Kalau disuruh pilih, mending beli iPhone ya yang harganya 3 jutaan atau Android. Contoh aja nih, contoh. Karena harga 3 jutaan buat beli iPhone tuh banyak relatif ya. Lu bisa pilih yang poni, non poni, banyak banget. Kita contoh simpelnya aja lah. 3 jutaan beli iPhone XR, beli iPhone XR. Kira-kira worth it atau enggak duit 3 jutaan kita spend buat beli sebuah iPhone second yang non resmi punya. Kalau resmi ya nggak masuk sih harga 3 jutaan untuk yang poni-poni seperti XR ini ya kan. Nah, mending beli ini atau beli Samsung Galaxy A24, dapat baru, garansi resmi pula ya kan. Pokoknya ini HP baru lah, the real HP baru. Dan sekedar informasi aja, sebenarnya ini nggak head to head ya buat dikomparasi. Cuman mengingat harganya udah mulai mirip-mirip, gue perbandingan harga aja ya kan. Harga aja boy. Nah, kalau kita pilih iPhone XR, yang lu dapat apa sih? Yang lu dapat jelas, yang lu rasakan adalah miskin fitur ya kan, pelit fitur, dan lu pakai terbatas, batangan pula atau kotak nggak lengkap. Sedangkan lu beli si Samsung punya, lu dapat ya mau gimana ya? Udah ngikutin Apple keroak juga ini, kotaknya tipis gini. Itu ya, tapi intinya lu dapat full set baru ya. Untuk A24 si Samsung masih berbaik hati, masih dikasih adaptor. Tenang aja lu kalau beli baru. Dan di sini yang jelas garansi resmi kalau kita pilih Samsung A24 ya, lu pilih baru, harganya sama kayak XR bekas yang non resmi pula ya kan, yang which is literally fine. Mungkin LCD-nya udah gantian, udah pernah servis, udah pernah nano, udah pernah terblokir IMEI-nya dan lain-lain. Sedangkan beli Samsung ini udah dapet baru resmi pula tuh, service centernya sampai ke ujung Papua ya. Anjay. Gila ya kan, betapa tentramnya make Samsung A24. Mungkin bagi sebagian orang yang berpikir seperti itu, untuk ya kalau dibandingkan sama Samsungan yang baru atau iPhone yang second. Nah, kalau ditanya sebenarnya mending mana nih? Mending beli HP baru ya, Android baru, atau beli iPhone second yang kayak gue bahas ini yang non resmi. Karena kalau kita beli iPhone resmi, iBox, XI Indo itu mahal banget gitu secondnya masih. Nah, balik lagi sesuai kebutuhan. Kira-kira worth it yang mana? Balik lagi sesuai kebutuhan. Karena gue gak bisa bilang lebih worth it Android, tapi ternyata lebih worth it iPhone. Nah, kalau kita pilih iPhone, apa sih worth it-nya ya kan? Di budget 3 jutaan gini ya kan. Yaudahlah gue belokin lah dana gue 3 juta buat ngewe. Enggak, maksud gue buat beli iPhone ya kan. Nah, kalau lo beli iPhone, yang lo rasakan apa? Yang lo rasakan adalah ya apa yang lo rasakan itu nggak bakal dirasakan sama Android. Karena feel-nya beda. iPhone itu feel-nya bener-bener beda. Memang ini bukan yang the new generation ya, bener-bener yang hyper gitu produk Apple punya, enggak. Ini hanya sebuah XR ya. Kalau lo beli baru pun XR, enggak yang the real flagshipnya Apple keroak punya. Tapi yang lo rasakan adalah di sini lo masih ngerasakan ya namanya ekosistem Apple, dan ini ya berasa banget lah HP flagship ya. Nah, kalau budget 3 jutaan beli Samsung, kira-kira apa yang lo rasakan ya kan? Apakah sama seperti iPhone? Apakah ada kekurangan yang dirasakan dibandingkan ya udahlah gue belokin ya duit gue buat ngejablek, maksud gue buat beli Samsung. Kalau beli Samsung nih gini, gue cerita dulu sedikit ya, kalian lo ada belum nonton atau belum denger bacotan gue. Jadi Samsung A24 ini yang gue rasain ya, jangankan dibandingkan sama iPhone, dibandingkan sama produk Samsung yang harganya udah jadul, yang harga udah sejutaan, Samsung harga 3 jutaan alias Samsung Galaxy A24 ini, layarnya tuh kalah, kayak downgrade gitu. Layarnya tuh kayak makin jelek gitu, kayak apa ya, mungkin speknya lu bisa lihat kalau di website resminya Samsung nitsnya sampai 1000 dan lain-lain, tapi in real life ya dibandingkan sama Samsung sekalipun itu kayak downgrade gitu. Agak kecewa sih gue. Nah, sedangkan kalau lu pilih produk Apple keroak punya, itu nggak ada yang kurang-kurangin. Apple itu kayak setengah mampus lah mikirin, wah produk gue nih nggak boleh berasa downgrade dari seri-seri sebelumnya. Nah, kalau di menu kamera ya miskin fitur lah ya, bandingkan dengan si Samsung ini. Banyak orang yang nggak tahu nih, kita bahas dulu deh, kita sokin dulu nih perbedaan yang paling mencolok. Kalau lo beli Samsung atau beli Android lainnya di harga 3 jutaan yang lu which is literally fine banget, lu mampu beli sebuah iPhone XR itu
miskin fitur. Sedangkan Samsung atau Android lainnya yang harga 3 jutaan kaya akan fitur ya kan. Lu mau portrait ada, ya lu mau lensa lebar ada. Tapi sini gue jelasin dulu. Samsung A24 itu lensanya bejibun banyak nih yang gue garis merah. Itu modul kamera kira-kira segitulah ukurannya. Sedangkan si iPhone kameranya cuma sebiji. Tapi coba lu lihat nih iPhone yang sebelah kanan itu gue garis merahin, gue kotakin. Nah sensornya segede itu. Kamera emang satu tapi sensornya gede. Nah jadi ini adalah sebuah kamera ya, kamera HP seperti ini bentukannya. Mau beli kamera Samsung, iPhone ini mirip-mirip lah seperti ini. Nah si iPhone XR ini kameranya gede banget. Kenapa kameranya gede? Nah alhasil kalau di black sensornya gede. Memang kalau kita lihat speknya Apple tuh cuman ngasih tulisan 12 megapiksel. Sedangkan si Samsung, Itel, nggak maksud gue Itel ya, Poco dan lain-lain itu ada yang kameranya 20, 50, 100 megapiksel tapi sensornya nggak segede ini. Sedangkan Apple kameranya cuma sebiji, sensornya gede. Sensornya itu yang mana? Itu yang gue bulet-buletin merah tuh, garis merah. Nah makin gede sensor kameranya, makin bagus hasil jepretannya, lu ngerekam video juga makin enak. Nah ini perbandingan ya. Kamera iPhone aja tadi sensor yang segede iPhone aja itu kelihatan kecil dibandingkan kamera drone, dibandingkan kamera-kamera lain yang lebih profesional. So, can you imagine that? Ya kan, lu dapat kamera HP dengan kamera speknya 50 megapiksel, ada tulisan embel-embel dan lain-lain. Tapi lu nggak tahu gitu kalau dikasih sensor titik kecil gitu. Nah, sedangkan si iPhone, produk Apple dari dulu tuh ngasih sensor tuh yang gede-gede. Nah, sensor yang gede di iPhone aja kalau dibandingkan dengan kamera profesionalnya kelihatan kecil, boy. Jadi ya udahlah, kalau lo beli Android berasa lah non flagship itu kayak gimana gitu, apalagi budget 3 jutaan. Makanya gue bilang yang kayak di awal video ini nggak apple to apple kan, ya kan susah dibuat dibandingkan gitu. Nah contoh kayak si Android kayak gini, Android tuh sekarang kamera bulat-bulat gede ya gede banget gitulah kameranya ya kan. Cuman kalau dites kayak kurang gitu, kayak kecil banget gitu hasil jepretannya tuh, sensornya tuh berasa banget kecilnya gitu. Apalagi capacity low light-nya begitu gelap sikit udah butek parah. Padahal kalau kita lihat nih Android zaman now itu udah serem banget ya kan, ada tulisan 50 megapiksel ultra camera ya kan, ada tulisan AI kamera. Anjay. Serem banget lah pokoknya kalau kita lihat spek-spek tulisan di bawah lensa kameranya untuk Android yang kekinian pada saat ini. Tapi ya tahu sendiri lah teknik marketing gimana boy, itu strategi biar kita beli ya kan. Dan secara basicnya tetap ada harga, ada rupa. Ada rupa, ada harga ya. Di dunia ini tuh gak ada yang gratis. Jadi kalau lu beli HP, anjir gue budget 3 jutaan, jauh lebih worth it dari iPhone. Sana minggir dulu iPhone nih, gue kamera 50 megapiksel nih, RAM-nya 10 juta giga. Enggak men. Tetap di dunia ini ada harga, ada rupa. Apa yang lu bayar, segitu yang lu bayar, segitu yang lu dapat. Dengan manipulasi speknya bla bla, ada yang dinaikin, ada yang diturunin dari spek-spek tertentu. Nah, tapi kalau lo nggak mau ribet ya sejatinya tinggal ya pakai aja gitu. Menurut gue cobalah move on ke iPhone. Anjir, jadi Apple fanboy nih gue ceritanya, tapi nggak serius. Kalau lo yang mau berasa banget iPhone, yang mau berasa banget HP maksud gue, kayaknya lebih like iPhone sih di budget 3 jutaan. Tapi kalau up gitu Android banyak sih yang lebih worth it.